Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Abrar yang kita cintai ini, untuk bersama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui melaksanakan perintahnya, melaksanakan sholat Jumat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman insyaallah. Tak lupa khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah, insyaallah Allah membantu kita untuk menjalani hidup ini hingga mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 28 Rajab. Menurut sebagian sejarawan, tanggal 27 Rajab kemarin, tepatnya 10 pada tahun ke-10 kenabian, telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat dahsyat yang dialami oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa yang sudah kita sering dengar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang khatib baca di awal tadi, surat Al-Isra ayat 1, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sangat banyak tafsir, sangat banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Tapi pada kesempatan yang singkat ini, izinkan khatib untuk hanya membahas satu kata di dalam ayat tersebut, yaitu ayat potongan ayat atau kata lailan, malam, sebagian malam. Kenapa kiranya peristiwa Isra Mi'raj ini diperjalankan oleh Nabi Muhammad SAW ini di waktu malam, bukan di waktu siang atau waktu yang lain. Malam banyak kita temui di dalam Al-Quran dengan berbagai maknanya. Menurut para ahli, setidaknya ada 3 jenis pemaknaan malam. Pertama, menurut para ahli, malam secara literal, secara kata, secara kamus, adalah suatu kondisi yang lawannya siang. Di situ banyak di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai malam dalam arti lawannya siang. Seringkali dihadap-hadapkan, dipasangkan siang dan malam itu di dalam Al-Quran. Misalnya ketika kita menjumpai di surat Asy-Syams misalnya, dipasangkan siang dan malam itu dengan menyebutnya secara berurutan, wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Dan demi ketika siang itu ketika terang benderang, dan demi malam ketika dia gelap gulita. Atau makna yang kedua adalah makna yang sifatnya majasi, yang bersifat alegoris. Malam di dalam Al-Quran yang bermakna majasi diartikan sebagai suatu kondisi kegelapan, suatu kondisi kesedihan, kesuraman, kesumpekan. Di antaranya
Malam dalam arti ini kita mendapati di dalam surah setelah surah Asy-Syams, dua surat setelah Asy-Syams, yaitu surat Ad-Duha, disebutkan di situ wadduha wal-laili idza saja. Wadduha, demi waktu duha, demi waktu duha itu mengisyaratkan waktu di mana kondisi yang paling mengenakkan, kondisi ketika matahari belum terik, masih hangat, masih nyaman untuk kita nikmati. Kondisi duha adalah kondisi pengibaratan kondisi kita, kondisi dalam kondisi yang nyaman, enak. Selanjutnya disebutkan wal-laili idza saja, bahwa hidup ini tidak hanya ada waktu duha, tidak hanya ada waktu cerah, enak, nyaman, tapi juga ada waktu malam, wal-laili idza saja, yaitu malam ketika dia hening, dia suram, dia gelap. Tapi ayat-ayat selanjutnya menegaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak membencimu dengan adanya turunnya malam dan siang. Allah itu mencintai semua hambanya. Adanya siang dan malam itu tidak mengartikan bahwa Allah pada saat malam Allah sedang murka. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak murka kepadamu wala membencimu dan tidak juga membencimu. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya disebutkan bagaimana saat-saat ketika Allah mengangkat kesulitan-kesulitan yang ada pada diri kita. Ingatlah ketika engkau sendiri, kemudian aku berikan pendamping, aku berikan penolong. Ingatlah ketika engkau bingung, aku berikan engkau petunjuk. Ingatlah ketika engkau miskin, tidak punya harta, tidak punya rezeki, aku berikan rezeki. Jadi Allah dengan ayat di dalam surat Ad-Duha itu antara lain mendorong kita untuk selalu optimis. Itu makna yang kedua dari malam di dalam Al-Quran. Kemudian makna yang ketiga adalah makna yang bersifat spiritual. Bahwa malam itu dapat dimaknai sebagai suatu yang khusyuk, suatu kepasrahan, suatu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan malam ini untuk menganjurkan pada kita semua untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam. Karena malam ini orang manusia bisa fokus untuk mendekat kepada Allah, untuk bisa mendekati Allah dengan lebih optimal. Di samping waktu siang banyak fokus terpecah. Ya. Jadi malam dianjurkan untuk digunakan untuk banyak-banyak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lain misalkan ini kata malam dalam makna spiritual ini banyak digunakan oleh para hukama, para ahli tasawuf untuk menjelaskan malam itu. Antara lain misalkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan man talabal ula syahirul layali. Barang siapa yang mencari ketinggian, mencari kedudukan yang tinggi, maka banyak-banyaklah berjaga di malam hari. Banyak-banyaklah berakrab-akrab dengan Allah, berindu-rindu, melepas kerinduan kepada Allah di waktu malamnya. Arti kalau kita kembalikan kepada surah Al-Isra ayat 1 tadi, makna lailan di situ lebih dekat dengan, menurut para ahli tafsir, lebih dekat dengan makna spiritual ini, yaitu lebih menekankan pada aspek kekuatan spiritual dari malam ini, the power of night, kekuatan dari malam ini yang ditekankan di dalam surat Al-Isra ayat 1 ini. Nabi ketika melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj ini berada dalam kondisi emosional yang sangat berat. Seperti kita tahu, peristiwa Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terjadi pada saat Amul Huzn, pada saat tahun kesedihan, ketika Nabi ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dekat dengan beliau, yang sangat membantu dakwah beliau selama sejak awal dakwah sampai
saat itu, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dua pelindung ini, dua teman ini, dua sahabat ini dipanggil oleh Allah pada saat yang hampir bersamaan pada tahun ke-10 kenabian. Sehingga ini menunjukkan kepada kita, memberikan keteladanan bagi kita bagaimana kestabilan, ketahanan emosional dari Nabi ketika menghadapi ujian yang begitu berat sekaligus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan ketahanannya itu, dengan tawakalnya itu, dengan semangat optimismenya Nabi, Allah menghadiahkan kepada Nabi untuk diperjalankan oleh Allah melalui perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Kesedihan dan kepasrahan yang begitu memuncak, ya, membawa Rasulullah menembus batas-batas yang sangat tinggi dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, yang bahkan perjalanan itu membawa Nabi kepada suatu kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Bahkan malaikat yang paling tinggi derajatnya, yaitu malaikat Jibril, tidak mampu lagi untuk mengikuti Nabi ketika Nabi mau untuk meningkat ke Sidratul Muntaha, menemui Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat dekat. Bahkan di dalam surat An-Najm diibaratkan seperti dekatnya itu seperti dua busur panah atau lebih dekat lagi dari itu. Jangan bayangkan ini sebagai suatu yang fisik, ini adalah suatu yang majasi, ya. Nah, hadirin jamaah Masjid Al-Abrar rahimakumullah, malam ini kekuatan spiritual dari malam ini juga dijelaskan juga di dalam beberapa ayat yang lain, di dalam surat Al-Isra juga ayat 79. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan pada sebagian malam, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah. Bertahajudlah supaya apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang mulia. Dalam ayat yang lain juga disebutkan di surat Adz-Dzariyat ayat 16 dan 17, disebutkan bahwa orang-orang yang diberikan anugerah surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang mereka dapat mengambil apa saja yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Sesungguhnya mereka itu sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang qabla dzalika muhsinin, dan kemudian dijelaskan siapa orang yang berbuat kebaikan itu. Di antara karakteristik orang yang muhsinin itu adalah mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam untuk berjaga, untuk berasyik masyuk dengan Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Lailah pada ketiga ayat tadi, pada surat Al-Isra, pada surat ayat 1, ayat 17, maupun ayat 17 di surat Adz-Dzariyat ini, mengisyaratkan malam itu adalah rahasia untuk mencapai ketinggian dan martabat yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ketika malam itu, jarak spiritual antara hamba dengan Tuhan itu jauh lebih pendek, lebih dekat di malam hari dibanding waktu siang. Sehingga kita melihat di dalam sejarah yang dialami oleh Nabi, misalkan peristiwa-peristiwa besar itu terjadi pada waktu malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di waktu malam. Nabi diangkat, dilantik menjadi nabi pada waktu malam. Kemudian tidak lama setelah itu turun surat Al-Muddatsir. Ketika menurut para ahli ulumul Quran, surat Al-Muddatsir itu merupakan tonggak
melantikan Nabi menjadi Rasul. Kalau Al-Alaq menjadi Nabi, menjadi Rasulnya pada saat Al-Mudaththir dengan ayat Kum fa'anzir, berdiri dan sampaikan. Itu juga di waktu malam. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj juga dilakukan pada lailan, pada malam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah mulianya yaitu malam yang nanti insya Allah kita akan temui di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Malam Qadar juga terjadi pada waktu malam. Alhasil malam memang tampak seperti kegelapan, tampak gelap, tapi malam itu juga menyajikan, memberikan kepada kita keheningan, kehusyuan, ketenangan. Ya, bukankah kegelapan malam itu memberikan kekuatan kepada kita untuk menyongsong siang hari dengan penuh semangat? Bukankah kata Allah, setelah kesulitan itu akan ada kemudahan? Bahkan bersama kesulitan akan ada dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apabila malam datang, optimislah bahwa matahari akan terbit. Optimislah bahwa Allah akan memberikan petunjuknya untuk kita untuk menghadapi kerasnya kehidupan di siang harinya. Menurut Profesor Nasaruddin Umar, beliau menyampaikan berbagai pendapat, ya, bahwa surat Al-Isra ini yang merupakan surat yang berada di antara surat An-Nahl dan surat Al-Kahfi, berada di pertengahan Al-Quran. Menurut beliau, dengan berdasar berbagai referensi, surat An-Nahl itu yang merupakan surat sebelum Al-Isra itu merupakan simbol kecerdasan intelektual, karena di dalam surat An-Nahl itu banyak dijelaskan bagaimana sains, bagaimana lebah, bagaimana dan sebagainya. Sehingga para ahli mengatakan bahwa surat An-Nahl itu simbol yang menjelaskan kecerdasan intelektual. Kemudian surah Al-Kahfi itu menjelaskan kecerdasan spiritual dengan berbagai kisahnya. Bagaimana Ashabul Kahfi melakukan uzlah di gua selama 309 tahun. Bagaimana Nabi Khidir yang bertemu dengan Nabi Musa menjelaskan ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam dan sebagainya. Dan surat Al-Isra itu menjelaskan kecerdasan emosional. Jadi ketika kita bisa menguasai ketiga surat ini, diharapkan, ya, dan surat-surat yang lain tentu saja, tapi tiga surat ini adalah sentral, ya, tengah-tengah pertengahan Al-Quran, maka insya Allah kita akan dapat memiliki keseimbangan antara IQ, intelligent question, emotional question, dan spiritual question. Semoga peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini dapat membawa kita menjadi hamba yang seimbang secara intelektual, emosional, dan spiritual, sehingga seorang Muslim akan menjadi seperti Nabi dan para sahabat dan para kekasihnya, rahibun fil laili, fursanun fin nahari, menjadi seperti rahib, menjadi seperti ahli ibadah di malam hari, dan menjadi seorang singa ksatria di siang hari. Insyaallah, amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.